Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang pada hari ini Selasa 22 April 2025. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk mengantarkan seluruh aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita sambut dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali hadir dan datang ke hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami kokoh dan kuat ketika kami mengalami kasih karunia Tuhan. Roh Kudus memimpin kehidupan kami, sehingga seluruh apa yang menjadi perjalanan hidup kami dibawa kendali Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini menjadi kekuatan baru untuk kami berlindung dalam naungan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, suka mengajar, dan sabar. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah ramah, sabar, menghindari pertengkaran, menjadi gaya hidup hamba Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat Paulus kepada Timotius mengawali perenungan kita pagi ini, di mana keramahan, menghindari pertengkaran, dan kesabaran adalah kunci menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ada begitu banyak perbedaan yang memicu pertengkaran di antara para pengikut Kristus pada masa itu, yang membuat Rasul Paulus harus menulis surat khusus dari penjara kepada anak pelayanannya, yakni Timotius, agar Timotius tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memancing pertengkaran, tetapi fokus pada rencana dan tujuan, yakni melayani Tuhan. Suatu saat bisa saja hamba Tuhan terlibat pertengkaran. Namun dalam hal ini jangan sampai menimbulkan dendam dan sakit hati. Perbedaan pendapat, pemahaman yang tidak sama, keinginan pribadi, dan banyak hal dapat saja menjadi pemicu pertengkaran. Hal inilah yang diantisipasi Paulus. Tentu saja surat Paulus ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada masa sekarang. Sebagai orang-orang percaya, perdebatan dan pertengkaran menguras energi dan pikiran, juga waktu yang dapat mengganggu kesehatan baik secara fisik maupun secara psikis. Pertengkaran akan mendatangkan dosa, sebab di saat kita marah, kita tidak dapat mengontrol emosi dan perkataan kita. Tentu tidak lagi sehat karena akan melukai lawan bicara kita dan menyimpan sakit hati. Saudaraku, sebaiknya hamba Tuhan tidak lekas merespon, apalagi sampai berdebat dan bertengkar, melainkan memilih untuk diam, mendengarkan dengan sabar, dapat menenangkan suasana. Tentunya tidak gampang melakukannya, apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang keras kepala, keinginannya yang harus dikabulkan. Disinilah hamba Tuhan diuji, dibutuhkan ketenangan dan kesabaran menghadapinya. Sikap mudah bertengkar, bertolak belakang dengan ajaran kasih dan kelemah lembutan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Sikap ini juga kurang cocok untuk figur seorang pengajar dan pengembala, serta bertolak belakang dengan tugas kita yang membawa damai. Lalu bagaimanakah karakter seorang hamba Tuhan yang diinginkan firman Tuhan pada hari ini? Tentu saja tidak boleh bertengkar, ramah terhadap semua orang, sabar dan cakap mengajar. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan harus bersikap manis dan lemah lembut kepada setiap orang. Sekalipun orang itu kasar atau tidak menyenangkan, kita tidak boleh dipengaruhi orang itu untuk ikut dalam kemarahan tersebut. Tapi kita harus mengontrol diri kita agar kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang suka marah. Hamba Tuhan harus sabar, tenang, tidak terburu nafsu, tidak tergesa-gesa, tidak mendendam. Dalam menghadapi situasi sulit sekalipun, hamba Tuhan harus tenang. Hamba Tuhan juga harus cakap mengajar, terutama melalui keteladanan dan kesaksian hidupnya. Hamba Tuhan adalah orang yang selalu berusaha berkenan pada Allah, bukan berkenan atau menyukakan hati orang. Dia akan menjadi kesukaan Allah, hidup dalam kesalehan, menjadi teladan bagi banyak orang. Menghindari pertengkaran, penuh ketaatan terhadap firman Tuhan, tingkah laku dan perbuatan inilah yang menjadi panutan banyak orang. Tentu saja ada kewibawaan Tuhan dalam diri orang-orang yang mau melakukan hal ini. Selanjutnya, hamba Tuhan dapat menjaga komitmen untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang sudah kita terima masing-masing. Saudaraku, tentunya kasih merupakan inti dari ajaran Tuhan Yesus yang menjadi gaya hidup kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan hamba Tuhan? Apakah hanya orang-orang yang melayani dengan mendapatkan tahbisan, orang-orang yang melayani di gereja seperti pendeta, guru huria, bibelpro, diakones, evangelis, ataupun sintua saja? Tentu saja tidak hanya cukup orang-orang yang ditahbiskan. Semua orang percaya ketika mengaku percaya kepada Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan dalam hidupnya. Kita melayani Tuhan dengan talenta dan karunia masing-masing yang diberikan kepada kita. Kita harus dapat membawa pengaruh positif terhadap orang lain, sehingga dapat memenangkan banyak jiwa. Saudaraku, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan biarlah semakin banyak orang yang mengenal Kristus lewat tingkah laku, sikap, perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa kami semua adalah hamba Tuhan, orang-orang yang percaya, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, jauhkan kami dari pertengkaran, jauhkan kami dari pengandalan diri. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bersahabat, sehingga menyukakan hati Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa
dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.